Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Annida Ramadanti dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang berjudul Simple Present. Arti simple yaitu sederhana, sedangkan present adalah sekarang. Simple present adalah tenses atau pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan suatu sekarang dalam bentuk sederhana. Yang pertama, penjelasan. Yang pertama, pekerjaan yang menjadi suatu kebiasaan atau habitual action. Contoh, kalimat positif. They usually wake up at 4 o'clock every morning. Kalimat negatif. They usually do not wake up at 4 o'clock every morning. Kalimat interrogatif. Do they usually wake up at 4 o'clock every morning? Kalimat negatif interrogatif. Do they not usually wake up at 4 o'clock every morning? Yang kedua adalah menyatakan suatu kejadian yang sudah umum kebenarannya. Contoh, the earth is circular. Bumi berbentuk bulat. Yang ketiga, menyatakan suatu perintah. Contoh, close the book, please, tutup bukunya. Yang keempat, menyatakan suatu kejadian yang pasti dilakukan atau sudah dijadwalkan. Contoh, our school organized study comparative program in Melbourne University next week. Sekolah kita akan menyelenggarakan program studi banding ke Universitas Melbourne minggu yang akan datang. Baiklah, saya Resti Yurilita akan menjelaskan tentang kata kerja yang digunakan pada simple present. Yang pertama adalah penggunaan bare infinitive atau kata dasar. Yang kedua, simple present menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ketiga, menggunakan additional infinitive as yang digunakan untuk mengubah bentuk kata kerja yang bersubjekkan he, she, it. Lalu yang keempat adalah penggunaan auxiliary verb to be, is, am, are digunakan jika kalimatnya berupa kalimat nominal. Dan yang terakhir adalah penggunaan auxiliary verb do dan does. Do digunakan jika subjeknya Ayu Dewi, sedangkan does digunakan jika subjeknya he, she, it. Ini difungsikan untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif. Baiklah, selanjutnya saya, Eriski Nodiawati, akan menjelaskan mengenai pola atau rumus dari simple present. Yang pertama yaitu kalimat yang bersifat positif dengan subjek I, you, they, we plus verb one. Dan kemudian untuk kalimat negatifnya sama dengan subjek yang tadi I, you, they, we, hanya saja ditambah do dan not plus verb one. Sedangkan untuk interrogatif hilangkan not dan untuk do-nya letakkan di awal dengan subjek yang sama, yaitu I, you, they, we plus verb one. Jangan lupa diberi tanda tanya untuk akhir kalimat. Kemudian untuk subjek you, they, we plus are. Kenapa dipakai are? Karena merupakan kalimat nominal, bukan kata kerja. Untuk kalimat negatifnya sama subjeknya you, they, we plus are plus not. Untuk kalimat interrogatifnya are di depan dan ditambah subjek sama yaitu you, they, we. Jangan lupa diberi tanda tanya. Selanjutnya untuk subjek she, he, it itu sama ditambah verb one, hanya saja ditambah lagi dengan es atau s. Kemudian untuk kalimat negatifnya sama subjeknya she, he, it ditambah does ditambah not ditambah lagi verb one. Kemudian untuk kalimat interrogatif does diletakkan di awal menyusul dengan subjeknya yaitu she, it atau it dan ditambah verb one. Jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda tanya. Yuk lanjut lagi. Untuk subjek I itu ditambah I'm. Untuk negatifnya sama subjeknya I ditambah I'm ditambah not. Dan untuk
interrogatifnya yaitu I'm diletakkan di awal dan subjeknya yaitu I. Jangan lupa tanda tanya. Dan untuk yang terakhir yaitu subjek he, she, it plus is. Sama, kenapa pakai is? Karena itu merupakan kalimat nominal, bukan kata kerja. Untuk kalimat negatifnya, subjeknya sama he, she, it plus is plus not. Dan kemudian untuk interrogatifnya, is diletakkan di depan dan ditambah dengan subjek he, she, atau it. Jangan lupa diberi tanda tanya. Terima kasih. Baiklah, saya Tri Daniela. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kata keterangan. Ciri-ciri kata keterangan yang biasa digunakan adalah usually atau normally, biasanya, always, selalu, as a ruler, lazimnya, generally, umumnya, regularly, secara teratur, seldom, jarang, nowadays, saat sekarang, steadily, terus-menerus, frequently, seringkali, now and then, kadang-kadang, really, akhir-akhir ini, sometime, kadang-kadang, every day, setiap hari, ever, setiap, often, seringkali, never atau ever, tidak pernah atau pernah. Baiklah, saya Usnul Sami Fatorik akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai simple present tense. Apa itu simple present tense? Adalah suatu kalimat penjelasan yang menjelaskan hal yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, Mrs. Tan blank 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 bake a delicious cake for the party. Nah, di dalam contoh kalimat tersebut, kata bake ditambah dengan es. Mengapa demikian? Karena subjek she, he, it, Mary, kata kerjanya ditambah s atau es. Sedangkan kalimat yang menggunakan Ayu Dewi itu tanpa s atau es. Jadi kalimat yang benar ialah Mrs. Tan bakes a delicious cake for the party. Nah, jika kalimatnya negatif, kata bakes berubah menjadi kata bake dan ditambah das. Mengapa? Karena das digunakan untuk kalimat yang subjeknya she, he, it, Mary. Jadi, kalimat negatifnya ialah Mrs. Tan does not bake a delicious cake for the party. Maka kalimat tanya untuk kalimat ini ialah hanya ditambahkan kata does di awal kalimat. Jadi, does Mrs. Tan bake a delicious for the party? Perlu diingat, untuk simple present tense, kita menggunakan verb 1. Jika subjeknya Ayu Wide, kita gunakan do. Jika subjeknya she, he, it, Mary, kita gunakan does. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Ferdinand Sabdillah menjelaskan soal nomor 2, yaitu the pupils blank 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 fly on the field. Positif, the pupils fly on the field. Negatif, the pupils do not fly on the field. Interrogatif, do the pupils fly on the field? Alasannya, because the subject is plural, we should not add s in the verb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfionila Nur Utami akan memberikan tambahan dari beberapa contoh simple present tense yang sudah disebutkan tadi. Untuk kalimat positif, contohnya she sends emails. Dia perempuan mengirim email. Di sini di mana she sebagai subjek atau pelaku, sends sebagai verb atau kata yang diberi imbuhan s atau is hanya dalam kalimat positif. Ingat ya, kalimat positif khusus untuk subjek she, he, it ataupun hal lain selain subjek I, you, we, they, bisa berupa noun atau benda dan yang lain yang bersifat tunggal. Dan yang terakhir, emails sebagai objek. Kalimat negatif, she does not send email. Dia perempuan tidak mengirim email. Di sini she sebagai subjek. Terus ada kata does not atau bisa disingkat menjadi doesn't, yang artinya tidak. Does not digunakan pada subjek she, he, it, dan untuk subjek I, you, we,
day digunakan do not. Send sebagai verb 1, kata kerja pertama. Di sini kita tidak lagi menggunakan verb plus s atau is karena itu hanya digunakan pada kalimat positif. Selanjutnya, emails sebagai objek. Untuk kalimat interrogatif, contohnya does she send emails, yang artinya apakah dia perempuan mengirim email. Pada sebuah kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif, kita diawali dengan do atau does. Do atau does di sini diartikan apakah. Apakah menanyakan sesuatu aktivitas. Kemudian she sebagai subjek, send verb 1, dan emails sebagai objek. Baiklah, demikian contoh dari simple present tense. Untuk menguji pemahaman audiens, kita beri satu contoh yang berisi kalimat Andre memiliki banyak hobi. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Baiklah, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.